Tadi ya Ya, tertarik yang bahasa Sundanya TCO tuh, cost of ownership. Ini nah, sebenarnya cocok ya buat yang teknologi tinggi gitu ya, Pak Aldi. Terus ya, ya, mungkin ya, 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 ya ya. kan barang-barang yang high end gitu ya. Hmm, hmm, Kayak hmm. IT gitu, barang-barang IT mungkin yang juga dia itu sebenarnya setelah beli itu masih ada harus kayak pemeliharaannya. Jadi biayanya juga mungkin sangat besar gitu. Cuman saya sih di beberapa instansi nggak banyak kali ya. Itu belum pakai itu ya. Kendalanya apa kira-kira Pak Yadi ya? Ya, Apakah ya. apakah karena belum tahu ada TCO atau ada hal lain gitu Pak? Gimana ya Pak? Ya, 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 menarik juga Mas Hasto, bagus ini ya. Hmm. Saya juga baru ngeh betul ya untuk apa teknologi tinggi itu memang betul ya biasanya IT komputer itu sebetulnya bukan ke hardware-nya ya tapi ke layanannya kan ya betul nggak? Layanannya ya yang tadi bisa bervariasi ya, bervariasi harganya dan bervariasi tingkatannya ya, yang mana ya apa itu berlaku pada ya ada umurnya ya berapa lama gitu ya. Ya, ya sepakat sih Pak Seto emang kalau emang karakteristiknya dalam jangka waktu tertentu dan ada umur ekonomisnya ya itu bisa kita hitung dan memang itu lebih besar daripada biaya pengadaannya gitu kan, biaya belinya itu ya. Nah, itu termasuk karakteristik dalam biaya selama umur ekonomis untuk evaluasinya. Nah, kalau apa entah kenapa tidak dilaksanakan. Nah, ini perlu bertanya langsung juga ya. Makanya tadi itu yang saya bilang di awal itu ya, yang mau menjadi madya aja ada yang tidak tahu apa itu dua tahap gitu ya. Dan ya mungkin karena tidak pernah melakukan mungkin dua tahap gitu ya. Jarang melakukan evaluasi konsultan, kadang tidak tahu juga apa metode-metode evaluasi yang ada dalam jasa konsultan. Ya, biasanya kalau konsultan itu kualitas biaya aja yang dipakai gitu ya. Apapun kualitas biaya gitu ya. Ini yang saya lihat gitu. Dan ya sama juga untuk BPKJL itu seolah-olah hanya sistem kalau dulu sistem gugur ya, ya sekarang harga terendah aja gitu ya. Dan harga terendahnya pun jarang yang menggunakan passing grade. Harga terendahnya pun selalu sistem gugur gitu kan. Nah, itu mungkin ini mungkin ini mah kecurigaan saya, mungkin salah ya. Itu mungkin appeal tuh kebiasaan mungkin ya, appeal tuh apa? Ya sudah terbiasa seperti itu, dokumennya harus seperti itu. Ya mungkin belum mengetahui itu mungkin nih Pak Seto ya. Mungkin itu ya tentunya. Nah, makanya setelah kita tahu gambaran umumnya, tentunya ketika ada case-case tertentu, ya mudah-mudahan kita bisa lebih aware, oh ini yang tepatnya kita menggunakan biaya selama umur ekonomis. Atau ini, oh kalau konsultan ini jangan pakai kualitas biaya, atau mungkin ya, pagu anggaran aja cukup. Atau mungkin biaya terendah aja cukup. Karena ya yang sederhana, standar, rutin ya, ya tidak perlu kualitas biaya, biaya terendah aja cukup. Namun hati-hati kalau nilainya kecil tapi ada tricky, ada resiko, pagu anggaran. Gitu karakteristiknya. Nah, kadang kita kan biasanya kualitas biaya aja konsultan itu semua. Yang ini kecurigaan saya gitu ya. Kecurigaan saya konsultan itu kualitas biaya semuanya itu kecurigaan saya. Tapi ya enggak lah, ada juga yang memang sudah aware. Mungkin seperti itu Pak Sasio kalau tadi terkait IT mungkin itu ya. Ini harus Ya, ditanya ya. langsung. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang bisa pilot project gitu. Atau ada yang bisa share, mungkin ada yang udah praktekin supaya eh, metode ini kan sangat baik gitu ya, sangat bagus. Bisa ditiru Betul. gitu di banyak tempat gitu, Pak Eldi. Ya Nah, ini juga saya nggak tahu Pak gimana? Sasio kalau nggak salah saya pernah dengar ya, tapi saya takutnya tapi sependengaran saya gitu ya, itu belum ada tuh yang melakukan dua tahap kalau nggak salah kayak dua tahap tuh belum ada. Hmm, Nah kalau selama ada ekonomis itu saya lupa saya apakah sudah ada pernah melakukan atau belum. Gitu. Tapi yang jelas dua tahap tuh katanya kalau menurut data itu belum ada yang pernah melakukan se Indonesia katanya dua tahap.
Hmm. Yes, itu juga saya juga masih liar nih Pak. Oh, dua tahap sama dua file berarti beda ya Pak ya. Kalau prakualifikasi Beda. kan beda ya tadi buka. Terus kan ada juga yang dalam seleksi itu ada yang kualitas biaya gitu kan Hmm. atau kualitas. Nah, itu tuh dua file gitu kan ya. Dua file. Kalau seleksi hanya dua Nah, file, nggak ada dua tahap. iya, Kalau nah masuk. dua tahap teh di KPPU biasanya kan? Nah, belum tentu juga KPU Belum KPPU tentu. juga belum tentu dua Oke, tahap. oke. Karena KPBU juga kemarin saya melakukan itu berbarengan. Jadi memasukkan dalam satu sesi. Kalau dua tahap kan harusnya harga berbeda. Ini dua file nampaknya, dua file. Jadi memasukkan dua file tapi waktunya berbarengan. Nah, berarti dua file. Cuman Hmm. bukannya berbeda. Nah, kalau dua tahap itu masukin harganya beda waktu pas kalau dua tahap ya. Beda waktu. Hmm. Jadi Siap, siap, siap. misalkan itu kompleksitasnya tinggi, misalkan ngebangun bandara misalkan ya, mungkin ya, atau PLTN. Nah, tahap pertama administrasi teknis saja. Semuanya belum memasukkan harga tahap pertama. Nah, kemudian fokuslah Pokja menilai administrasi teknis, ya teknis terutama ya. Nah, dari situ dapatlah peringkat teknis. Teknis tertinggi itulah yang dipanggil untuk memasukkan harga. Jadi hanya satu saja. Kalau dua tahap itu hanya terbaik saja, Hmm. makanya ada negosiasi. Itulah dua Oke, oke. tahap. Begitu, kurang lebih. Ya. Siap, siap. Oke, Nah, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, berdiskusi? silakan ini ada Pak Rudi Swahendra ini. Ini Wah, ini pendamping ini ada. Oh, lihat ini Tuan Ku Agung apa nih panggilannya nih? Tuan Agung apa namanya? Aduh, Tuan Muda Rudi ini, masya Allah, tambah glowing aja nih wajahnya nih. wah, Habis puasa Ramadan ini kayaknya udah bersih kembali ke fitrah ini Pak Rudi. Mohon Alhamdulillah, maaf lahir dan batin Pak alhamdulillah. Rudi ya. Iya, enggak Silakan Kang Pak Rudi Rudi. sharing-sharing. Jangan jangan bertanya Pak Rudi mah sharing ah. kalau yang tadi tentang dua dua tahap, Ya 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 ya. dua tahap pernah kita laksanakan waktu itu di UIN Malang, tapi memang dananya sumber dananya dari pinjaman luar negeri. Oke. Hmm, Nah, nah, terus terus terus. Terus. Cerita dong, Pak kalau Rudi, yang cerita dong. dua tahap kemarin kita laksanakan bukan satu dia, Kang. Untuk yang dua tahap peringkat teknisnya kemarin kita ada ambang batas. Jadi setelah lulus ambang batas yang lulus ambang batas kita undang untuk pemasukan penawaran harganya. Ya, karena Oke. kan memang untuk yang pinjaman luar negeri kan ada ketentuan lain dari Hmm, pemberi dana kan. oke. Seru deh. Berarti apa dari pemberi dana mempersyaratkan tata cara evaluasinya seperti tadi ya. Jadi itu menggunakan Ya, ambang batas itu ya. Oke, ada ketentuan tersendiri dia. siap. Oke. Apa Berarti menggunakan guideline dua guideline. tahap. Hmm. Menggunakan Eh, dua tahap, tapi bukan terbaik ya, tapi ambang batas ya, bahasa ambang Inggris seperti batas. itu. Ada guideline. Iya, 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 iya. Terima Yang kasih Pak Rudi itu. Dananya dari mana tuh Pak Rudi itu? Saudi Fund dari pemberi dananya dari Saudi. Ya kalau udah berpeci begitu udah dari Saudi udah dananya udah. Gitu ya. Iya. Kalau saya pakai tudung begini dari Jawa Timur ini udah. Paling jauh juga. Jawa Kalau Timur tapi yang diskusi lain, Kang, Hmm. sebenarnya ada yang marak ini sebenarnya rekanan tidak memasukkan pekerjaan ongoingnya. Nah, Oh, jadi kita ini agak sulit ya rekan-rekan Pokja banyak ketahuannya setelah penetapan pemenang baru disampaikan sanggahan iya, bahwa iya, iya. penyedia A ini yang ditunjuk sebagai pemenang baru keluar datanya sudah SKP menunjuk ya, SKP ya bukan ya? SKP ya ya? SKP ya itu SKP yang ya. yang yang marak tuh itu Iya, karena iya, iya. rekanan juga waktu dalam pemasukan data kualifikasinya malah menyembunyikan jadi tidak disampaikan informasinya.
Nah, itu juga kita kewalahan karena sistem di SPSE belum bisa mendeteksi mereka sudah berkontrak atau belum. Kan batasannya kan berkontrak ya, berkontrak. Kalau penetapan pemenang kita harus cek dulu, cek lagi. Nah, sekarang sih mungkin ada alat ya untuk ada aplikasi untuk pengecekannya. Kalau dulu ya eh, dibuat oleh siapa tuh ya? Ada pengembangnya, tapi sekarang sudah berbayar kayaknya untuk mengecek SKP. Iya, 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 iya. Wah, menarik juga tuh Pak Rudi, bisa Iya, bantu tuh tugas Pokmil. itu kalau di apa di sisi rekan-rekan Pokja yang setelah melaksanakan penetapan pemenang baru dapat informasi Hmm. eh, mereka sudah melebihi SKP. Oke, oke, oke. Itu Ada yang mm, ada satu kejadian Pak Heldi ya, di satu provinsi mereka itu apa rekanan itu mungkin ikut berbarengan kan, begitu paket muncul ikut, begitu paket muncul di Kementerian A ikut, begitu ya, paket ya, lagi muncul nanti di ya, Kementerian B ya, ya, mereka ikut lagi ya. ya, ya, Dan ya, ya. mereka hitung itu ya, oh ini kok rekanan ini terus yang padahal mereka ikut bersama, tapi begitu Hmm. dilihat sudah berkontrak melebihi paket. Hmm. Itu sih yang data kualifikasi, apa penyampaian data kualifikasi. Iya, 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 iya. Wah, ini ada dari Pak Ismail nih. Produk cek SKP dibuat oleh teman-teman UKPBJ Sidoarjo. Wah, boleh nih kapan-kapan kita undang buat sharing-sharing ya, Pak Eldi ya. Ya, ya, ya. UKPBJ Ini Sidoarjo. Sidoarjo. Sidoarjo dapat datanya dari mana ya? Apakah dari lapangan lumpur itu ya? Atau dari Iya, atau enggak. dari Pak Dari Pak DMC ya. LPSS seluruh Nah, Indonesia gitu ya. nah ya, itu kalau dari LPSE berarti harusnya SPSE harusnya bisa mengeluarkan ya berarti ya. Gimana nih? Harusnya, Kan iya. harusnya. Dari Ya, ya. sikap mungkin dari LPSC. Sikap. Harusnya dari katalog juga ya. Kan katalog Ya, juga kan. ya katalog juga sekarang kan juga nggak bisa dideteksi kalau. Nah, betul, betul. itu Boleh kan nanti sistemnya kita dalam. yang nggak tahu sistemnya kan ada istilah crawling ya kayak spider gitu dari luar gitu ya. Atau dia ngambil dari database-nya. Ya kalau dari database berarti Heeh. ada backdoor yang terbuka. Kalau Ya, crawling ya crawling sebetulnya tanda kutip bisa mengganggu sistemnya itu bisa menambah loading, betul. Betul, menambah betul, loading. Itu betul. pernah terjadi di sirup itu pernah terjadi di sirup. Waktu saya di sirup Hmm. pernah ada indikasi dua hal itu, ada indikasi backdoor yang terbuka dan ada indikasi loadingnya jadi tinggi karena di crawling terus di apa Ya, ya kayaknya kayak spider Ya, terus. Itu hmm. emang ya 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 orang IT lah yang ngerti ya. Nah ini juga perlu kolaborasi ya memang. ya, Ya, Eh, harusnya tetap pakai etika ya. Kalau mau ngambil data gitu, harus ngomong dulu mungkin ke KPP dan nanti ya bagaimana baiknya gitu ya, biar nggak crawling-crawling tadi ya. ya kalau ada rekan-rekan di IT LKPP itu masukannya sebenarnya pada saat mereka berkontrak. Jadi kalau sudah Ya, berkontrak, ya, jumlah ya, sudah memenuhi untuk paket ya. selanjutnya tidak dapat lagi berkontrak. Nah, tidak dapat lagi berkontrak dan tidak dapat lagi daftar gitu, mungkin langsung di blok gitu Ya, kan. Sampai paket ya yang awalnya selesai gitu mungkin. ya ya ya. Ya, dan Keren, keren tuh. introspeksi diri juga buat ya, para PPK termasuk saya sendiri ya. Tolong selesaikan kontraknya ya. Saya juga suka lupa itu. Saya Iya. juga Kayak buat saya kalau nggak pribadi ini diselesaikan buat nggak saya bisa ikut pribadi. tender dia. Iya. Itu ah, paket di itu. katalog gitu kan harus diselesaikan tuh sampai penilai kinerjanya segala macam selesaikan. Suka Iya, malas tuh. iya Saya ini benar, mah benar, benar. pengasasnya saya Nah, ini bukan yang lain. Enggak, Bukan ini Pak saya Rudi, Pak juga Rudi mah ini ya. terjadi karena loadingnya banyak kelupaan. Makasih Pak Ya, Rudi sharingnya. ya, terima ya. kasih. Nah, ini ada lagi nih Pak dari siapa nih? Pak Ahmad ya. Apakah ada jaminan dengan cara-cara yang memusingkan Pokmil dengan output
dapat penyedia yang jos. Pak Ahmad, Pak Ahmad mungkin mau open mic. Maksudnya gimana nih Pak Aman ya? Boleh, boleh, Pak. Ya, Boleh. ya silakan silakan Aman. Ya, 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 ya. Silakan, silakan, Pak Ahmad. Coba saya Teorinya kan bantu. bagus ya, yang dibuat oleh ini regulator dan lain-lain. Bahkan aplikasi juga sampai membingungkan. Ujung-ujungnya juga itu aja kan dapatnya kan gitu. Oh gitu Kami ya. paket yang ini desain and build itu kalau teori kan harus teknik tinggi dan lainnya. Toh itu nggak menjamin karena yang cerdas membuat proposal belum tentu sesuai dengan hasil kan itu. Jadi ya selama ini dari pihak regulator maupun dari insan-insan yang ngaku ahli PBJ itu belum ada inilah apa output terkait dengan ini. Jadi teorinya memang bagus, apalagi yang jelimet tadi yang harus teknis dan lain. Beli barang kalau mau pakai umur ekonomis, kita cuma habis untuk ini kajian padahal perintah pimpinan itu hari ini diklik, besok harus sudah dapat pemenang kan itu. Jadi itu Oke. yang harus ini kenyataan di lapangan itu tuh harus di apa di ya menjadi bahan renungan lah itu. Jadi Ya. kalau di Kemenkes itu rata-rata kan ya desain and build. Tapi kita itu tuh umur apa pakainya ya paling ambang batas teknis dan harga terendah gitu aja. Karena selama ini kita berhadapan dengan apapun, apalagi dengan taruhlah KPK yang sering ini, toh harganya Hmm. dicari belum dia gak paham dia dengan teritori itu. Makanya ya karena yang mereka kan yang dicarikan output dan dapat temuan dan lainnya kan. Jadi ya Ya, ya. bagus itu teori-teorinya banyak, tapi ya itu tadi yang jelas memusingkan Pokja. Apalagi untuk dapat apa madya dan lainnya itu tidak berkorelasi karena ya selama ini ya jualan sertifikat dari para regulator itulah yang ini kan untuk dapat madya dan lainnya kan itu. Jadi nggak apa kinerja dari masing-masing itu terukur. Jadi saya belum dapat apa insight dari teori-teori yang banyak itu karena yang jelas Hmm. memusingkan Pokja dan waktu akan habis untuk membuat dokpilnya. Kira-kira itu. Ya, 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 ya. Makanya di sinilah mungkin bagus tapi kita harus perdalam kalau misalnya apa menjamin bahwa kalau dapat yang sering main ini kasar itu kan konstruksi ya bukan konstruksi kan Hmm, hmm, ujung-ujungnya hmm, juga BUMN yang si itu aja kan itu kan kalau hmm, paket-paketnya itu yang aja. iya kan kalau paket-paketnya Oke. gede padahal mereka proposalnya juga acak-acakan dan lainnya toh misalnya Hmm. alat dan lainnya juga belum tentu itu sesuai dengan ini kalau kita Hmm. mau ini hitam putih sesuai buku gak selesai itu 1 tahun untuk ngurus tendernya kira-kira itu Pak. Hmm. Jadi ya ini Oke. pengalaman praktisnya. Saya nggak itu bagus teorinya. Cuma itu tadi untuk diterapkan itu kita akan terkendala satu dengan aplikasi yang itu SPSE itu yang kadang di atas peraturan kan gitu dia harga kadang sudah dipotong dulu dan lainnya kan gitu. Orang nggak bisa melangkah dan lainnya karena aplikasi mengunci dan lainnya dan untuk itu prosedur birokrasinya lebih jelimet. Oke. Kira-kira itu. Nangkap, nangkap, nangkap. Oke, Nangkap, Pak Ahmad. Yusuf. Oke. Makasih, Pak Ahmad. Nah, ini insight lain dari Pak Ahmad ya. Jadi memang ya tadi Pak Ahmad juga mengatakan ya teori bagus ya. Teori bagus, betul sekali. Nah, tinggal memang selanjutnya dalam apa konteks pelaksanaannya memang ya kita harus betul-betul pertama mengerti dulu ini teorinya bagaimana. Karena kan masing-masing tadi kalau kita bicara mulai dari kualifikasi ya prapaskah, bicara pemasukan, satu file, dua tahap, bicara tata cara penilaian tadi ya, ya yang dikatakan Pak Ahmad menjelimet itu sebetulnya kan masing-masing ada konteksnya, ada ini diterapkannya di mana seperti itu kan. Jadi ada teks dan konteksnya lah ibaratnya ya. Ini cocoknya tadi kan sudah ada prakualifikasi untuk pekerjaan yang kompleks. Untuk yang sederhana berarti gunakan pasca kualifikasi. Kemudian ini berbeda lagi nih konsultan karena konsultan beda karakteristik. Memang betul Pak Ahmad, kita tidak bisa menggeneralisir, kita tidak bisa menyamakan semua jenis barang jasa ataupun ya apa dari satu produk ke produk lain walaupun itu sama jenis barang jasanya itu pasti masing-masing akan memiliki karakteristiknya apalagi kalau
kita bicara teori yang bukan hanya teori berdasarkan aturan, seperti ya pada sesi sebelumnya kita ada best practice pengadaan semacam teori dari supply chain management ya seperti itu ya. Jadi ya apa eh ya tadi pemahaman teori saya sepakat itu memang segala sesuatu pasti ada teorinya sebagai guidance lah ya, sebagai landasan kita melangkah. Nah, tentunya untuk prakteknya ya tentu harus sesuai ya dengan apa ya konteksnya seperti itu. Nah, dalam artian tadi kalau untuk barang sederhana ya betul tidak perlu pakai sistem nilai, tidak pakai sistem biaya selama ilmu ekonomis. Memang betul biaya selama umur ekonomis tidak mungkin kita pakai untuk semua jenis barang. Tadi karakteristiknya apa yang memang ada total cost of ownership seperti itu. Kalau bicara cara pengadaan ya. Terus bicara sistem tadi ini kan Pak Ahmad bicara banyak hal nih ya, banyak hal. Mungkin nanti bisa banyak-banyak sharing Pak Ahmad ya. Bisa japri boleh, nomor saya tersebar kok ya. Ini kayaknya Pak Ahmad sudah banyak kepusingan juga nampaknya nih. Contoh sistem, kalau saya berprinsip gini Pak Ahmad, kalau sistem ya mau SPSE, mau katalog, sistem itu hanya alat bantu. Sehingga kalau saya pribadi mengalami kesulitan sistem, saya akan meninggalkannya. Manual itu akan lebih sederhana dan saya berani melakukan itu dan saya pernah melakukan itu. Saya pernah melakukan itu. Terakhir saya tidak melakukan pembayaran di katalog elektronik secara apa sistem manual udah. Bahkan terakhir lagi ini jujur-jujuran ya, saya apa meninggalkan katalog karena tidak praktis. Ya sesuai pasal 50 lah ya, tidak efisien, saya tinggalkan. Itu semua hanya alat bantu. Selama itu memang tidak efektif efisien, selama tidak membantu, saya tinggalkan. Jadi kalau saya sih tidak merasa rumit dengan sistem. Kalau sistem itu tidak sesuai, tidak bisa membantu, saya tinggalkan. Saya pernah melakukan itu dari sejak zaman awal LPSE 2008, 2009, 2010. Saya bahkan pernah di masa evaluasi zaman dulu ya, ketika evaluasi sistemnya down. Saya tinggalkan tuh Pak Rudi. Jadi kembali ke manual. Evaluasi manual, pengumuman juga manual di papan pengumuman di Bina Marga. Saya lakukan itu, Pak. Saya ketua panitianya untuk semua paket itu. Karena saya berprinsip dari dulu sampai sekarang, sistem itu hanya alat bantu. Kalau tidak bisa membantu, kalau error jangan suka ragu untuk tinggalkan. Begitu Pak Ahmad. Nah, tapi kalau belum puas ya kita bisa ngobrol secara private boleh ya, Japri silahkan ya. Ya saya sepakat dengan Pak Ahmad ya. Jadi memang teori ya memang begitu luas ya, nama juga ilmu pengetahuan sangat luas sekali dari yang sederhana sampai yang rumit ya. Apalagi kalau kita sudah mencakup teori-teori supply chain management, lebih ke best practice pengadaan ya itu akan lebih rumit lagi. Namun tentunya ya untuk pelaksananya disesuaikan dengan konteksnya. Eh, kita banyak sudut pandang kan, sederhana, kompleks. Bahkan kalau dalam supply positioning model ada yang rutin, ada yang leverage, bottleneck atau critical. Nah itu bisa menjadi sudut pandang. Kalau sederhana ya kita perlakukan sederhana, di rutin jangan sampai kita ribet dengan administrasi. Yang paling gampang aja. Saya makan minum kalau melalui katalog itu ribet, mendingan pengadaan langsung aja. Dia telepon langsung datang selesai seperti itu. Nah contoh lain kalau di obat ya bottleneck, saya menyarankan negosiasi bukan harga, tapi resiko kontinuitas dari pengadaannya itu kan. Seperti itu. Jadi jangan sampai terputus obatnya ataupun alat kesehatannya. Begitu Pak Ahmad ya kurang lebih ya. Jadi ya mohon maaf kalau memang ya apa dari regulasi segala macam ya memang masih belum maksimal, pasti ada kekurangannya lah gitu Pak. Begitu kalau dari saya Pak Ahmad ya. Ya Makasih Pak. mudah-mudahan Itu terjawab untuk Pak Ahmad. tambahan aja Pak. Kita tambahan kalau di tadi yang rancang bangun itu kan tampaknya ini kan wah mewah lah kalau di sisi Betul, keilmuan. betul, Cuma betul. itu regulasinya itu kalau kita sudah motong non kecil harusnya kan di sisi orang-orang yang ahli PBJ aja cuma kualifikasi itu ISO manajemen dan ISO K3 ya. Padahal Hmm. di sisi lain kita mau nambah kalau konstruksi harusnya tingkat yang itu kan BIM dan lainnya itu kan sangat urgent, tapi itu menjadi perdebatan yang tidak cukup sehari dua hari, padahal sampai 2 minggu dan itu orang-orang pengadaan sendiri yang mempersulit. Padahal kalau kita mau
ke outputnya bahwa paket pengadaan ini harus dikerjakan orang-orang yang benar ahli, tentu kan kita menambah itu kan nggak ada permasalahan karena ini sudah non kecil, artinya bukan penyedia yang pinggir jalan kaki lima yang bisa mengerjakan kan itu. Satu. Yang kedua, di kelemahan yang ini saat ini yang saya sering hadapi itu adalah waktu ini kan proposal teknis. Di rancang bangun itu sangat sederhana, dia nggak ada membandingkan mana penyedia yang pakai konstruksi untuk pondasinya yang apa dalam, dangkal dan lainnya, terus yang mini pile dan lainnya itu nggak ada pembandingnya dan itu sangat loss sehingga di pedomannya yang dibuat oleh regulator itu juga sangat ini makanya tadi meskipun di teori itu untuk dapat penyedia harus saring kualifikasinya, teknis dan lainnya, itu nggak jaminan. Tetap harga yang ini karena yang main itu tadi selama ini dan selama ini eh, kacamata dari para auditor dan penegak hukum ya harga aja kan itu tadi yang ini sehingga eh, persepsi eh, apa kualitas dan harga itu harus dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam BPJ mulai dari perencana hingga auditor dan APH-nya. Kira-kira itu, Pak. Ya, ya. Ah, ini udah ke teknis konstruksi nih Pak Rudi, gimana? Desain and build nih, Ya, ada kan Pak Rudi? Ada kan? eh, kegalauannya gini Pak Heldi, Eh, hmm, bahwa pengadaan barang dan jasa ini kan tadi kita menilai semuanya sebenarnya di pemilihan ini administratif sifatnya. oke. Ya, walaupun Hmm, tadi ada penilaian teknis ya di situ, tapi semuanya pemenuhannya administratif. Nah, di sini betul. yang terjadi adalah sistemnya sudah bagus ya, regulasinya sudah bagus ya, SDM-nya sebenarnya sudah banyak sertifikasinya, bahkan PPK-nya sertifikasi tipe ABC ya, fungsionalnya sertifikasi pertama Satu muda dua tiga media empat. ya. Ya, Rekanannya juga sama juga punya SKK dan lain ya, tapi iya, iya. di lapangannya itu tidak sesuai dengan yang tadi. Jadi proposalnya tetap bagus ya, dinilai proposalnya bagus, tapi begitu di lapangan nanti kejadiannya lain. Karena balik lagi ya kepada aktor-aktor di lapangan, Pak Heldi ya. Karena Iya, kita iya, yang iya. diinspeksi ya, tentu ada di situ Hmm, bersinggungan dengan yang kita kampanyekan anti korupsi. Nah, di situ aktor-aktornya lagi ya. Aktornya di sini bukan hanya kita selaku pelaku pengadaan ya. Balik lagi tadi ya, di situ ada auditor, ada APH ya, dalam melakukan penilaian LSM dan lain masyarakat. Nah, ini yang jadi PR juga di pengadaan khususnya di bidang konstruksi ya. Seperti itu. oke. Ya. Nah, ini tugasnya Pak Sastro ini. Insya Allah. Nggak ada Pak Sama-sama Rudi ya. juga, sama Pak Rudi juga. Sama-sama ya, Iya, sama-sama. sama-sama. Ya, ya, ya. Tambahan, Pak, izin tambahan, Pak, terkait dengan yang disampaikan Pak Rudi tadi. Ya, ya. Di pelaksanaan itu yang lebih unik lagi karena di kontrak yang dibuat draft di Dokpil yang versi regulator itu nggak ada mengukan langsam kan gitu. Harusnya kan di tahap dokumen yang akan dijanjikan itu ada bahwa dari penawaran sini per tahap ini harus dilakukan kalau di kalimatnya di proposal di rancangan kontraknya itu adalah program ya program lah itu Iya, harusnya diperjelas bahwa misalnya pas tahap pondasi itu yang dikerjakan ini kalau dia penawaran pakai besi ini di pelaksanaannya berubah karena ada kondisi lapangan dan lainnya setelah pengujian kan itu harus 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 dibunyikan di situ itu juga sangat loss. Dan yang unik lagi, ini BUMN itu adalah begitu pembayaran dari PPK itu diputar oleh BUMN Induk, sehingga yang BUMN yang memborong ini nggak dapat dananya. Dan itu terkatung-katung sampai ini. Padahal namanya rancang bangun itu sebetulnya kan waktu yang dijual kan. iya, Jadi dia boleh mahal karena waktunya harus cepat gitu loh. Kalau secara teori struktur itu per tingkat itu satu bulan ya harusnya
paling enggak kalau 10 bulan ya dapat 11 lah tingkat itu lantai kan bisa selesai kan itu. Ini enggak terkatung-katung karena duitnya itu tadi diputar dan itu enggak ada di apa rancangan kontrak yang membunyikan bahwa PPK boleh menghentikan dan ini dan kita juga lemah, nggak ada BUMN yang dapat daftar hitam, nggak boleh berkontrak, ganti nama dia, gitu. Kira-kira itu Pak. Jadi ini yang unik sehingga kalau kita mau penekanan di pengendalian pencegahan korupsi ya disitulah rancangan kontrak itu yang kita perdalam, gitu Pak. Ya, rancang bangun tuh di kontraknya kan memang semuanya lumsum ya. Itu juga yang jadi catatan itu Pak Heldi dengan rekan-rekan. Jadi nilainya lumsum ya, tapi karena ada produk konsultan nanti dalam tahapan rancang bangun, tentunya produk konsultannya nanti ada satuannya yang menjadi patokan untuk pemeriksaan. Karena kan semuanya pekerjaan konstruksi ini kan kalau dilihat dalam audit itu pasti yang dilihat satuannya dulu, satuannya. Jadi rekan-rekan auditor biasa lihat yang kontrak yang apa catatan yang sudah disusun oleh perencana. Jadi perencana sudah susun bentuknya eh, ada apa ada perhitungan kuantitasnya. Tapi di dalam seutuhnya kalau kontraknya lumsum. Nah, ini juga jadi apa jadi eh, debat kusir juga biasa sama sama auditor kan. Kalau kontrak besarnya Oke, lumsum ya seperti itu. ya. Ya, siap. Pak Rudi, Pak Ahmad, terima kasih nih kalau bagi saya pribadi. Ya makanya nih namanya juga belajar bersama ya, pas saya kan ABB ya. Alhamdulillah Betul. nih, saya juga apa ya sejujurnya saya belum pernah menangani rancang bangun Pak Rudi, hanya ngomongin aja DB gitu kan pekerjaan terintegrasi ya. Ya, Alhamdulillah pada sesi kali ini memperoleh insight nih dari Pak Ahmad, dari Pak Rudi ya permasalahan apanya Pak Ahmad. Ini Pak Ahmad nih penyedia atau apa ya namanya nih PPK atau Pokja ini ya. Ya dari pihak manapun tapi ya intinya sudah memberikan insight memang ada permasalahan ya terutama di dalam desain and build ya. Tadi Pak Rudi juga sudah mengamini dan sudah memberikan insight-insight juga tambahan beberapa titik kritis dalam desain and build gitu ya, Pak Rudi ya. Ya, ya mudah-mudahan ya ya itu bagi saya bisa memberikan awareness juga ya ketika ya saya kan selaku PPK, selaku Pokja juga bekerja di regulator juga ibaratnya ya nanti kalau ada kesempatan yang bisa tadi bisa memberikan masukan ataupun yang mungkin memutuskan ya mudah-mudahan insight ini bisa menjadi tambahan senjata bagi saya pribadi. Gitu Mas Sastio. Ya, sama-sama. Senang banget bisa sharing. Alhamdulillah ya. Ya. Ya, mungkin next time Pak Ahmad bisa nih ada sesi khusus DB dan Pak Rudi Ya, juga. Biar biar kita makin pinter-pinter semua. Ya Pak Ahmad ya. Boleh, boleh, boleh ya. Siap, siap. Baik, rekan-rekan sekalian, ini waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Tadi sempat ada yang dari Tidore, Raisen, tapi karena mungkin udah jam 11 malam di sana ya, udah terlalu malam mungkin. Diskusinya bisa kita tahan dulu ya. Antusiasme teman-teman mungkin bisa di hold dulu, kita istirahat dulu. Kita mungkin akan ketemu lagi di Jumat depan di jam yang sama, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Kalau ada yang punya pertanyaan dan harus banget dijawab buru-buru, boleh nanti tanya di Telegramnya Belajar Bersama atau WhatsApp grupnya Infeksi. Saya terima kasih sekali lagi Pak Heldi, Pak Rudi, Pak Ahmad, dan tadi siapa lagi ya? Saya lupa ya. Semua yang udah Pak Ismail ya. Pak Ismail ya, Pak Ismail dan Dari Pak Denny Aceh juga itu. yang barusan nanya di chat. Ya Ya, mudah-mudahan ya. terjawab Pak Denny. Nanti kalau kurang jelas, ikut lagi BPPBJ akan ada sesi khusus tentang swaklola. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman semua sampai ketemu lagi di PPJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Islam. Kalau gitu makasih Pak Aman, Pak Makasih Sarso Pak Edi. makasih, Pak Siap, Ismail siap. semuanya, teman-teman semuanya ya, sehat-sehat semuanya. Pak Rudi, Amin, sampai amin. ketemu lagi Pak Rudi ya. Pak Sarso juga belum pernah ketemu ini, Masya Allah. Ini. Insya Allah Sampai Selasa, ketemu bukan Insya Allah. semua.
Tinggal kali ini nggak boleh lupa saya alarm. Umur nih. Makasih Iya, ya. Izin Lim ya. siap, siap. Mangga. Mangga, mangga, Sehat-sehat.